Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 9A dan 9B. Mudah-mudahan kalian di rumah tetap sehat-sehat selalu dan tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menyederhanakan bentuk akar, dan yang kedua nanti menjumlah dan mengurangi bentuk akar. Kita mulai bagaimana materi yang pertama, yaitu bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Bentuk akar dapat disederhanakan dengan cara mengubah bilangan di dalam akar tersebut menjadi dua bilangan, di mana bilangan satu dapat diakarkan sedangkan bilangan yang lain tidak dapat diakarkan. Kata lain anak-anak, rubahlah angka yang ada di dalam akar itu menjadi bentuk perkalian, di mana angka yang pertama itu adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat diantaranya adalah 4, terus 16 atau 9, terus 25, 36, 4, 9. Itu semua diperoleh dari 1 kali 1, 2 kali 2, dan seterusnya. Terus dikalikan dengan bilangan yang sekiranya hasil kalau dikalikan tuh hasilnya ada di soal tersebut anak-anak. Contoh 1, sederhanakanlah akar dari 32. Tolong diperhatikan anak. Rubahlah 32 dalam bentuk perkalian, di mana bilang yang pertama itu bilang kuadrat. Berarti 32 itu bisa dirubah menjadi 16 kali 2. Kenapa kok 16? Karena 16 itu bisa diakar atau bilang kuadrat. Sehingga akar 16 itu berubah menjadi 4, sedangkan akar 2 tidak bisa ada tetap, sehingga hasilnya adalah 4 akar 2. Untuk yang kedua anak-anak, sederhanakanlah akar dari 125. Rubahlah 125 itu dalam bentuk perkalian. Berapa kali berapa supaya ada 125, di mana angka pertama itu harus bilangan kuadrat. Berarti 25 kali 5 sama dengan, kita pecah, akar 25 dikali akar 5. Akar 25 itu ada 5, akar 5 tidak bisa, tetap akar 5, sehingga hasilnya adalah, kalau sederhanakan, 5 akar 5. Menyederhanakan ini anak-anak bisa dipakai nanti untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Kita lanjut anak dengan operasi bentuk akar. Yang pertama kita bahas penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Dasar operasinya ini anak-anak, apabila ada akar A kali B, itu sama saja dengan akar A ditambah akar B. Begitu juga yang di bawahnya itu. Dan seterusnya dibaca sendiri. Nah, sekarang kita lanjut dengan penjumlahan dan pengurangan dapat disederhanakan apabila akar-akarnya sejenis. Yang dimaksud sejenis itu yang di dalam akar itu bilangannya sama. Kalau tidak sama, kita sederhanakan seperti tadi itu. Contoh, akar 75 dikurangi akar 147 ditambah akar 48. Nah, tolong diperhatikan anak-anak. Di situ di dalam akar tidak ada yang sama angkanya. 75, 147, dan 48. Maka tugasnya anak-anak menyamakan. Gimana caranya? Sederhanakan. 75 kita sederhanakan, 147 sederhanakan, 48 itu sederhanakan. Seperti gimana caranya? Seperti yang tadi saya terangkan di awal itu.
Sekarang kamu tolong diperhatikan. Akar 75 itu bisa dirubah menjadi akar 25 kali 3. Sedangkan akar 147 bisa dirubah menjadi 49 kali 3. Dan akar 48 bisa dirubah menjadi 16 kali 3. Nah, kita bisa sekarang anak-anak. Tuh, akar 25 itu berubah jadi 5. Sedangkan akar 3 tetap. Sehingga akar 75 itu berubah jadi 5 akar 3. Begitu juga yang akar 147. Akar 49 itu kan 7, akar 3 tetap sehingga berubah jadi 7 akar 3. Akar 16 ada 4, akar 3 tetap berarti berubah jadi 4 akar 3. Nah, kalau sudah semacam itu, yang di dalam akar kan sudah sama. Maka yang dijumlah atau yang dikurangi itu hanya yang depan. Kita kumpulkan 5 dikurangi 7 ditambah 4. Akar 3-nya yang awalnya 3 ada 3, kita tulis aja hanya 1, akar 3. Kita kurangi 5 dikurangi 7 itu min 2. Min 2 tambah 4, 2. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 3. Itu caranya anak-anak. Perkalian bentuk akar dengan menggunakan sifat. Tuh. Akar A kali akar B itu sama saja dengan akar A kali B. Contoh. 1. Akar 7 kali akar 6 itu sama artinya dengan akar 7 kali 6 sama dengan akar 42. Contoh 2. 2 akar 2 kali 3 akar 12. Nah, kalau menemui jumlah soal yang semacam ini, bentuk soal yang semacam ini, maka yang di depan akar kalikan dengan yang di depan akar, yang di dalam akar kalikan yang di dalam akar. Berarti 2 itu dikalikan dengan 3, 6. Terus 2 yang di dalam akar kalikan dengan 12 atau 24. Itu bisa disederhanakan anak. Karena kenapa? Karena akar 24 itu bisa dipecah lagi. Akar 24 itu bisa dipecah menjadi 4 kali 6. Nah, akar 4-nya itu adalah 2. Kita keluarkan 2-nya sehingga berubah jadi 6 kali 2. Akar 6-nya tidak bisa tetap, berarti di dalam akar 6. Sehingga 6 kali 2 adalah 12. Hasilnya adalah 12 akar 6. Pembagian bentuk akar. A dibagi akar B. Gimana caranya? Kalikan A dibagi akar B itu dengan penyebutnya. Penyebutnya di situ berapa? Di penyebutnya adalah akar B. Maka pembilangnya kalikan akar B, penyebutnya juga dikalikan dengan akar B. Kalau sudah dalam bentuk perkalian gini berarti yang atas kalikan yang atas atau pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan dengan penyebut. A kali akar B itu A akar B. Sedangkan akar B kali akar B sama dengan B, seperti sifat yang tadi di atas. Contoh. 8 akar dibagi akar 12. 8 dibagi akar 12. Di situ penyebutnya adalah akar 12, maka pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan dengan akar 2. 8 kali akar 2, 8 akar 2, akar 2 kali akar 2 adalah 2.
Nah, itu bisa dibagi anak-anak, 8 dibagi 2 itu 4, sehingga hasilnya adalah 4 akar 2. Contoh 2, 10 dibagi 2 akar 5. Nah, di situ penyebutnya ada 2 akar 5, tapi yang diambil yang di dalam akar aja mengalikannya. Jadi 10 dibagi 2 akar 5 itu dikalikan dengan akar 5-nya, 2-nya tidak usah ikut. Akar 5 kali dibagi akar 5. 10 akar 5 hasilnya 10 akar 5, sedangkan 2-nya tetap akar 5 kali akar 5 itu adalah 5, sehingga 2 kali 5 adalah 10. Nah, 10 dibagi 10, 1, sehingga hasilnya ada akar 5. Demikian anak materi yang bisa saya sampaikan untuk latihan soalnya. Nanti setelah kalian catat, baru mungkin setengah jam lagi soalnya saya kirim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.